Hai, aku Riosa, teman baik kamu kembali lagi. Nah, ini adalah podcast yang aku janjikan. Ini adalah tahap-tahap yang paling dasar, tapi ini mudah-mudahan dapat memutuskan rantai kamu dari orang yang menyakiti kamu. Nah, kamu tahu nggak kenapa kamu mendapatkan pasangan yang misalnya sukanya mukul gitu ya, omongannya kasar, atau hobinya selingkuh? Karena getaran energi kamu ada di sana, maka kamu menarik orang-orang yang sama seperti getaran kamu. Selama kamu tidak mengubah getarannya, berapapun kamu dekat dengan orang atau pasangan, kamu tetap mendapatkan orang-orang yang sama gitu ya. Nah, kita masuk ke pembahasan. Hal pertama yang harus kamu lihat adalah rasa ketidaksukaan. Iya, atau benci gitu ya. Nah, hal ini paling sering ketidaksukaan mungkin dengan orang terdekat, yaitu orang tua. Untuk pertama, kamu duduk dulu, boleh dengan mata tertutup atau kamu mengambil pulpen untuk menulisnya, alias jurnal. Ingat masa kecil kamu, mungkin kamu dulu sering dipukulin dengan orang tua kamu. Atau kamu nih ya, dulu sering lihat orang tua kamu berantem. Ataupun kamu dulu pernah merasa dihakimin. Ingat ya, merasa dihakimin gitu ya. Ataupun mungkin kalau kamu lupa, jika kamu terbiasa meditasi, coba kamu menyelam di masa ini. Kalau tidak bisa, ya nggak apa-apa. Kamu lakukan dulu seperti yang sudah aku jelaskan. Nah, yang kedua, rasakan hal itu hadir sepenuhnya. Kalau membuat kamu nangis, nggak apa-apa. Biarkan kamu menangis tanpa melabel apapun. Ingat ya, tanpa label apapun. Misalnya nih, ayah jahat, kenapa ayah lakukan ini? Aku benci. Kalau kamu melabelin ini, percuma. Kamu akan menarik orang-orang yang sama seperti hal yang kamu benciin gitu ya. Hal yang gak kamu sukain gitu ya. Ingat, apapun yang dominan, maka hal dominan itulah yang akan menarik gitu ya, akan tertarik di kamu. Nah, yang ketiga, setelah itu pikirkan hal positif apa yang ingin kamu masukkan gitu ya. Kuncinya kamu tidak membencinya lagi. Memang ini agak tidak mudah, tapi ini diulang-ulang lagi agar rasa cinta ada di dekat kamu gitu ya. Nah, misalnya ini gitu ya, kamu tulis, ayah, aku paham kok ayah lakukan ini karena ayah juga terluka. Ayah nggak tahu mana yang terbaik untuk aku. Aku paham ayah juga dididik keras sama kakek dulu gitu ya. Rasakan dan boleh dibayangkan ayah kamu meminta maaf kepada kamu dan bilang, sayang, maafkan ayah ya. Aku sayang sekali dengan kamu gitu. Aku sayang sekali sama kakak. Aku sayang sekali sama adik. Bayangkan ayah kamu memeluk kamu dan meminta maaf kepada kamu. Siapapun orang yang pernah menyakiti kamu dulu, bayangkan tapi satu persatu ya, satu persatu kamu buat seperti ini. Bayangkan orang tersebut meminta maaf kepada kamu gitu ya, memberikan rasa cinta kepada kamu, dan kamu menerima orang tersebut dengan apa adanya orang tersebut. Kalau ada penolakan dari diri kamu, lakukan hal ini sampai kamu menerimanya. Nah, yang keempat, maafkanlah orang yang telah menyakiti kamu. Karena ketika kalian tidak memaafkan orang yang kamu pikir menyakitkan kamu dengan perasaan, kamu sendiri yang akan terluka. Ingat ya, apapun yang ada di dalam akan terpancar dari luar. Nah, yang kelima, maafkanlah diri kamu yang telah membawa kejadian ini sampai kamu dewasa. Peluk diri kamu sendiri, bilang ke diri kamu sendiri, aku memaafkan diriku sendiri karena telah membawa masalah ini sampai aku dewasa. Hal ini harus benar-benar dirasakan. Nah, yang keenam, berikan cinta setiap pagi ke diri sendiri. Misal, hai, selamat pagi.
sebut nama kamu, makasih banyak ya. Terserah kamu mau bilang makasih terhadap dirimu sambil dipeluk-peluk, sambil dihelus diri sendiri. Nah, yang ketujuh, dari poin ini semua kamu melatihnya sampai kamu lega, tidak menangis lagi. Tapi aku pernah dengar dari psikolog ya, hal ini harus dilakukan 40 hari berturut-turut. Dia juga mengatakan apapun unek-unek itu harus dikeluarkan. Tapi aku berpendapat tulisan itu energi, maka itu tulislah hal-hal yang positif. Jika kalian tidak ingin melakukannya 40 hari berturut-turut, kalian lakukan sampai hati kalian benar-benar tenang, ataupun sampai hati kalian dimaafin, udah dilepasin. Sampai itu kalian jumpa sama orang tua kalian yang menurut kalian menyakiti kalian, itu yang kayak udah enakan, udah kayak menerima orang tua atau orang yang menyakiti kamu dengan apa adanya mereka gitu ya, tanpa kebencian gitu ya. Nah, yang ke-8, lepaskan emosi apapun yang kamu rasakan dengan menarik nafas. Saat sedang mengeluarkan nafas, pikirkan dan rasakan dari hati semua kebencian keluar melalui nafas. Dan terakhir sekali, lepaskanlah pikiran romansa orang tua kita. Mungkin kita tidak ingin seperti mereka, atau malah kita ingin sekali mendapatkan pasangan seperti orang tua kita. Dan sadarlah, kamu bukanlah peran utama dari cerita ini. Jadi jangan berpikir ingin atau tidak ingin menjadi seperti mereka. Ingat hal ini dan putuskan untuk mengizinkan hal ini lepas dari hidup kamu. Jadi kamu jangan berpikir, aduh aku gak mau nih dapet pasangan, atau aku gak mau nanti hubungan aku seperti orang tua aku. Ini kan bukan romansa hubungan kalian gitu ya. Kalian gak usah jadi yang kayak lihat apa-apa ataupun lihat orang tua kalian, orang yang di samping kalian merasa aku tidak ingin ya gitu ya. Nah, semakin kalian tidak ingin, semakin juga hal itu diproject gitu ya dalam pikiran kita, bahwasanya kita maunya seperti ini gitu ya. Nah, semoga kita selalu didekatkan dengan hal-hal baik ya. Aku Rilsa, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye teman baik.